online terungkap dari pengakuan salah satu tersangka, ternyata mantan Menkominfo yang sekarang jadi Menteri Koperasi, Budi Ari, ini mendapat alokasi jatah 50% sebagai imbalan setelah situs judul yang harusnya di take down itu malah dijaga. Sementara itu kasus kisru alokasi kuota tambahan haji yang melibatkan mantan Menteri Agama Yakut dan waktu itu kan secara serius diusut oleh tim Pansus Haji DPR, ternyata belakangan ini menguap nih. KPK tidak menindaklanjuti kendati banyak sekali yang melaporkan, sehingga sekarang nih KPK digugat nih pra peradilan nih Bung Rocky. Ujian terberat Presiden Prabowo hari-hari ini adalah soal penegakan hukum di dalam upaya memberantas korupsi. Kita tahu banyak kasus yang seolah-olah disorot secara lengkap, tapi kemudian perlahan-lahan lenyap sebagai kasus. Soal judi yang menyangkut Menteri Budi Ari sudah terbuka, dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang di dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini. Itu diperlihatkan di persidangan. Ada juga kasus yang sudah begitu lama lalu hilang, misalnya kasus dana haji yang menyangkut Menteri Agama itu. Jadi kita mulai melihat bahwa kondisi psikologi publik hari ini adalah menuntut kejelasan kasus-kasus ini, karena terucap dalam banyak pidato Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Nah, ini satu keadaan yang pada akhirnya orang akan lihat apakah konsistensi pemberantas korupsi itu betul-betul jadi target utama untuk diperlihatkan pada publik bahwa Presiden Prabowo memang menginginkan birokrasi yang bersih, menginginkan pemerintahan yang bersih. Bahwa timbul lagi kontroversi seolah-olah kejaksaan tidak bisa bekerja karena diancam, diintervensi oleh lembaga lain, karena itu diperlukan pengamanan oleh militer dengan alasan apapun. Tetap semua hal di belakang itu adalah tumpukan korupsi yang terjadi sejak masa Presiden Jokowi. Kan tetap kita mau lihat latar belakang korupsi ini adalah permissiveness dari Presiden Jokowi di era dia memerintah. Kita sebut permissiveness sebab begitu banyak kasus yang bahkan menyangkut keluarga Presiden Jokowi yang tidak bisa diproses, itu yang dilaporkan oleh Ubedillah, yang soal gratifikasi, money laundering, dugaan money laundering, itu semua pernah beredar di dalam pemerintahan, tapi kemudian hilang sebagai kasus. Jadi kita mau tuntut sebetulnya semacam kejelasan apakah kasus-kasus ini sama-sama dalam kualitas pemikiran Presiden Prabowo, apakah semua kasus korupsi harus dituntaskan atau sekedar diucapkan untuk diperlihatkan pada publik. Jadi kelihatannya kita mau ada mungkin dalam sebelum bulan Juni, bulan Mei berakhir ini ada kepastian bahwa ini kasus yang sudah menjadi causa celebre, tapi kenapa hilang? Harus dijawab. Ini kasus yang sedang diributkan soal judi misalnya. Lalu apa sebetulnya di belakang itu tuh? Kan Pak Menteri Koperasi sekarang sedang berupaya untuk menjalankan kebijakan Presiden di bidang koperasi. Dan kalau itu terhalang karena kedudukan beliau, tentu harus ada jalan keluar. Sangat beruntung misalnya bahwa Presiden sudah menunjuk Saudara Ferry sebagai wakil menteri untuk secara tetap setiap hari memantau perkembangan pembentukan koperasi, karena dia adalah ketua harian atau ketua Pokja percepatan pembentukan koperasi di Merah Putih di desa-desa. Jadi mesti jelas supaya kita lihat bahwa Presiden Prabowo memang hendak menertibkan birokrasinya supaya menjadi efisien untuk membackup ide-ide dia, kebijakan-kebijakan yang bersifat kerekatan dan sosialistis. Ini jelas ujian serius bagi Prabowo karena melibatkan orang-orangnya Jokowi. Dan penyelesaian kasus-kasus hukum ini kan sangat erat kaitannya dengan indikasi penegakan dan kepastian hukum di Indonesia
Dan ini kita bisa pastikan akan jadi pegangan para investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia. Ya tentu kepastian prosedur hukum, penegakan hukum untuk mempercepat penyelesaian dugaan korupsi di kabinet Presiden Prabowo hari ini bukan sekedar hendak dipamerkan pada publik Indonesia, tapi juga menjadi semacam ukuran bagi investor luar negeri untuk percaya bahwa sistem hukum kita masih bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dan kalau itu tidak diperlihatkan langsung, itu artinya investor akan menunggu karena melihat bahwa kok tidak ada kepastian hukum ya. Jangan-jangan kalau para investor masuk ke Indonesia juga uangnya akan dikorupsi. Jadi soal korupsi ini memang secara moral diperlukan semacam batas jarak supaya siapapun yang bahkan seolah-olah minta perlindungan kekuasaan itu harus diselesaikan di dalam mekanisme hukum. Tetapi sekali lagi kemampuan menunjuk atau menyodorkan kasus itu ke penegak hukum itu masih dibayang-bayangi oleh tukar tambah politik, kan itu masalahnya di situ. Dan investor tahu bahwa kebanyakan kasus korupsi di Indonesia itu diselesaikan melalui tukar tambah politik. Dan itu kebiasaan Presiden Jokowi itu yang menunggu kasus untuk dijadikan sandera demi tukar tambah politik. Nah, saya kira Presiden Prabowo mesti mulai menerangkan dengan lebih cermat bahwa pemberantasan korupsi itu ada semata-mata demi penegakan hukum dan jaminan supaya distribusi kekayaan itu tidak dimonopoli oleh segelintir elit, apalagi yang memperoleh kekayaan secara ilegal melalui korupsi. Jadi ini intinya tuh. Pertama ada kepastian hukum, kedua kepastian bahwa pemberantasan korupsi harus berimplikasi pada kepercayaan publik bahwa kekayaan Indonesia itu akan terbagi merata kepada rakyat Indonesia sendiri, kan itu intinya. Jadi kalau hari-hari ini kita hiruk pikuk dengan isu korupsi dan Presiden Prabowo tentu harus mempertimbangkan di dalam upaya untuk memelihara kepercayaan publik, apakah secepat-cepatnya dilakukan reshuffle, dan saya kira itu yang masuk akal supaya ada semacam keadaan yang memungkinkan publik merasa oke, kendati Presiden Prabowo harus menghitung untung rugi politik dari reshuffle hari ini, tetapi demi prinsip keadilan dan demi memenuhi rasa keadilan publik, maka menteri-menteri yang bermasalah itu harus direshuffle, kan itu dasarnya kan. Atau dicari cara lain, misalnya apa yang mesti diselamatkan pertama, apakah reputasi Presiden Prabowo yang harus diutamakan, atau reputasi artinya keinginan Presiden Prabowo untuk mempercepat pemberantasan korupsi harus diikuti oleh reputasi dari sistem peradilan yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo hari ini, kan. Sistem peradilan di zaman Pak Jokowi kan amburadul, kan, nggak ada semacam kepastian tuh, tiba-tiba kasusnya berhenti, tiba-tiba ada seorang yang dijebak di dalam kasus, tiba-tiba ada KPK yang nangkap orang karena pesanan politik. Nah, semua ini yang saya maksud tadi, reputasi Presiden Prabowo harus semata-mata berdasarkan pada kepastian hukum tuh. Dan kepastian hukum dasarnya adalah keinginan untuk melihat bahwa keadilan tidak boleh dirampas dari publik oleh para koruptor. Kasus yang membelit para menteri di era Jokowi, apalagi mereka yang sekarang ini masuk lagi ke kabinet Prabowo seperti Budi Ari, ini kan menjadi ujian dari kredibilitas Pak Prabowo. Presiden Prabowo kan bolak-balik menyatakan akan melakukan pemberantasan korupsi. Malah kemarin itu Pak Prabowo menyatakan bahwa tekadnya katanya, dan dia tahu bahwa para pelaku korupsi itu menguntit dan meneror para penegak hukum. Ini kan serem banget ya. Ya, intinya adalah kepastian bahwa kabinet itu tidak dihuni oleh para koruptor. Kira-kira itu. Siapa yang meminta itu? Ya, opini publik yang meminta itu loh. Dan permintaan opini publik itu sudah berlangsung sejak Presiden Jokowi, tetapi tidak pernah menjadi semacam penyelesaian tuntas. Ada penyelesaian, tapi penyelesaian politik. Kan itu yang menjengkelkan bahwa Presiden Jokowi menyelesaikan kasus korupsi itu atau tidak menyelesaikan karena pertimbangan politik. Kan nggak boleh begitu. Korupsi adalah satu extraordinary crime, tidak boleh dia diasuransikan pada tukar tambah politik. Premi politik tidak boleh dipakai untuk menyelamatkan seseorang yang di dalam proses hukum sebetulnya harus diseret ke pengadilan. Jadi sekali lagi, kepastian itu
yang diinginkan oleh publik itu. Dan kepastian itu yang juga hari-hari ini sedang diujikan pada Presiden Prabowo. Sejumlah menteri terindikasi, sejumlah pejabat tinggi juga diduga kuat ada di belakang kasus-kasus korupsi. Dan Presiden Prabowo sudah bicara panjang lebar soal kejaksaan, soal Pertamina, soal macam-macam isu yang macam-macam kasus yang pernah ada di publik, dipastikan akan dikembalikan ke jalur hukum, akan dibongkar kembali kasus itu. Artinya tameng politiknya sudah tidak bisa dipakai. Tameng politik siapa? Ya tameng politik Presiden Jokowi kan sebelumnya kan. Kan kita mesti lihat juga cara berpikir itu. Ada tameng politik yang dipakai sehingga tameng politik dan tameng kekuasaan Presiden Jokowi selama 10 tahun sehingga gagal untuk memproses isu-isu yang sebetulnya udah jadi pengetahuan publik. Nah sekarang tameng itu sudah tidak ada atau minimal tidak lagi secara ofisial mampu menghalangi prosedur pemberantasan korupsi. Nah karena itu terbuka sebetulnya peluang bagus bagi Presiden Prabowo untuk menyodorkan kasus-kasus itu supaya diperiksa secara lengkap di dalam sistem peradilan pidana kita. Nah itu sebetulnya ya jalan keluarnya cuma itu. Kalau Presiden Prabowo menginginkan reputasi dia di dalam mengundang, terutama mengundang investor, itu bisa diselesaikan dalam semester ini, dalam bulan Juni. Sehingga bulan Juni orang menganggap atau investor melihat bahwa Indonesia penegakan hukumnya udah maksimal tuh, atau sudah optimal sehingga bisa berbondong-bondong para investor kembali percaya untuk menanamkan investasinya di Indonesia yang sangat kita butuhkan sebetulnya. Budi Ari itu sampai saat ini belum berkomentar soal kasus ini, soal fakta di persidangan bahwa dia mendapat alokasi jatah 50%. Ini walaupun sudah ditanya oleh wartawan. Nah, padahal ini kan posisi dia sebagai Menteri Koperasi, kan dia sekarang juga punya pekerjaan besar ini. Membangun 80.000 koperasi merah putih, dan itu kan artinya ada uang besar juga di situ. Oh ya, tentu Pak Menteri Budi Ari sebagai Menteri Koperasi harus mengucapkan ke publik bahwa beliau akan mengikuti prosedur hukum ini. Saya kira Pak Budi sebagai aktivis juga mengerti bahwa kasus itu langsung atau tidak, atau bahkan secara langsung membebani psikologi Presiden Prabowo. Kan orang mulai melihat bahwa atau bertanya bahwa koperasi hendak diagung-agungkan, dimuliakan, atau jadikan fondasi perubahan sistem ekonomi kita, sementara menterinya punya masalah tuh. Jadi saya kira Pak Menteri mampu untuk menerangkan pada publik bahwa beliau sebagai Menteri Koperasi justru akan mengikuti prosedur hukum, dan saya kira urusan-urusan administrasi mungkin ada wamen, tapi wamennya Pak Ferry itu diminta justru untuk mempercepat pembentukan koperasi daerah. Jadi saya kira Pak Budi akan harus datang ke depan pers mengatakan bahwa kasus saya ini tidak akan menghalangi proses percepatan pembentukan koperasi merah putih. Saya kira bagian itu pun akan menjadikan kabinet Pak Prabowo dapat poin plus bahwa seorang menteri menganggap bahwa kasus dia itu harusnya bisa diselesaikan secepat-cepatnya sehingga tidak mengganggu upaya Presiden Prabowo untuk mempercepat wilayah yang sekarang kita sebut sebagai wilayah inti dari ekonomi Pak Prabowo, itu koperasi itu. Dan Pak Wamen pasti sudah sangat siap karena sebagai ketua harian atau apa istilahnya itu yang secara khusus harus menyelesaikan program koperasi ini, pasti sudah membentuk timnya, dan ya tinggal satu langkah lagi koperasi itu betul-betul menjadi pembicaraan setiap orang di semua desa. Dan itu yang memungkinkan Presiden Prabowo memperoleh legitimasi, karena melalui koperasi tentu orang akan ingat bahwa rakyat kecil memang diutamakan oleh Presiden Prabowo. Anda sampai sekarang kan terus berkeliling dari satu kampus ke kampus lainnya di Indonesia ini. Apa sih persepsi mahasiswa, akademisi di kampus-kampus ini tentang pemerintahan Prabowo? Ya, saya masih mondar-mandir ke kampus-kampus dan bertemu dengan masyarakat sipil, para pengajar di banyak universitas, dan menganggap bahwa ada semacam kehendak kuat dari Presiden Prabowo untuk menjadikan koperasi sebagai sokok guru perekonomian. Dan itu saya kira inline dengan upaya untuk menjadikan Indonesia model baru
sosialisme yang mengarah pada negara kesejahteraan. Tentu secara teoritis kita bisa bahas panjang lebar. Tapi sekali lagi, kehendak itu yang harus ditampilkan mendahului kepentingan politik. Kehendak untuk menjadikan koperasi sebagai sokong guru. Dan itu inline dengan perubahan paradigma di sistem ekonomi dunia kan. Yang makin lama makin merasa bahwa growth itu akan membuat bumi ini rusak. Karena itu orang bicara tentang degrowth misalnya. Atau varian yang lebih sosiologis, mengingat kembali ajaran Bung Karno tentang kemandirian, ajaran berdiri di atas kaki sendiri, ajaran Bung Karno yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu harusnya memang menumbuhkan semacam sosialisme di dalam ideologi ekonomi. Jadi pembicaraan semacam itu masih ada di kampus-kampus. Nah, dalam kondisi itu kita dorong percakapan akademis di kampus dan kita dorong proses hukum untuk mempercepat mereka yang bukti-bukti awal atau fakta persidangan menunjukkan terlibat atau terkait dengan isu-isu korupsi. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.